manifestasi ketakutan. Ya ada yang kelihatan, ada yang enggak. Cuma dalam dirimu yang merasa takut itu biasanya muncul hal-hal itu. Yang pertama tension. Tension itu tegang. Kalau kamu takut kan terus tegang. Kadang-kadang deg-degan. Nonton film horor aja kamu bolak-balik tegang, teriak-teriak. Itu kan deg-degan. Padahal kamu tahu itu cuma film. Nonton film horor direwangi merem segala. Takut melihat hantunya. Loh ya jangan nonton film horor. Masa takut lihat hantu kok nonton film horor. Orang takut itu tension. Jadi mengalami ketegangan dalam dirinya. Biasanya berkeringat dingin, jantungnya berdebar-debar, itu tension. Kemudian yang kedua ragu-ragu, doubt. Ini maju apa mundur, dilanjutkan apa berhenti saja, itu kan ragu-ragu. Itu biasanya orang yang ada yang dikhawatirkan. Enaknya saya ngapain ya, kok ragu-ragu ya mau ke situ. Keraguanmu itu menunjukkan ada yang kamu takuti. Mau saya tembak apa tidak ini? Kok nek tak tembak pasti kamu takut. Kenapa kamu ragu-ragu? Takut ditolak. Atau takut dimarahi, takut dianggap tidak tahu diri. Itu kan ada keraguan menunjukkan sebenarnya kamu sedang takut. Terus anxiety and worry. Cemas dan worry ya takut. Worry itu takut atas dasar kognisi. Jadi takut yang ada rasionya, ada alasannya, itu worry. Kalau anxiety itu kebalikannya. Cemas saja, kadang-kadang tidak rasional. Itu anxiety, makanya ada penyakit namanya anxiety disorder. Anxiety disorder itu gangguan kecemasan. Misalnya kalian tiap hari dengar orang kena stroke, dengar orang sakit jantung misalnya. Tiba-tiba kamu pusing terus, waduh jangan-jangan stroke ini. Wah jangan-jangan, itu anxiety disorder. Waduh ini jantung ini deg-deg. Akhirnya kamu ke UGD. Dokternya bingung kok ke UGD tidak apa-apa mas. Cukup dengan Paramek beres sampean. Misalnya. Justru nanti penyakitnya jadinya ya anxiety disorder itu. Kamu harus ke psikiater kalau gitu terus-terusan. Cemas terus. Kamu gatel aja. Wah jangan-jangan kanker kulit ini. Wah kayak apa wae kamu lebih-lebihkan. Itu gejala kecemasan. Oke, kalau kamu ngalami kayak gini harus ke psikiater. Itu harus disembuhkan. Yang kena bagian tertentu dari otakmu. Jadi opo-opo di generalisir, didramatisir seolah-olah kamu parah. Terus suspicion. Suspicion itu curiga terus. Jadi kalau ada orang kok nuduh terus curiga terus, Jangan-jangan itu biasanya ada yang dia takuti. Just tinggal kamu cermati aja yang ditakuti apa. Orang yang suudzon terus, itu biasanya ada yang dia takuti dari yang disuudzoni. Kamu pakai bajuku ya, kamu pakai sabunku ya, kamu pakai sikatku ya, itu kan curiga. Itu pasti ada yang dia khawatiri. Mungkin kalau khawatir kalau sabunnya dipakai, tak buang aja daripada sisamu misalnya. Itu kan ada yang ditakuti. Jadi suspicion. Termasuk yang kedua agitation. Agitation itu menghasut, mengacaukan. Orang yang takut itu kan sok-sok bikin kacau. Yang lain tenang-tenang, dia jangan ke situ, jangan ke situ. Hati-hati di sana ada penghuninya. Nah itu agitasi namanya. Contoh paling gampang itu. Oke, terus paranoid. Ya kalian menyebutnya parno. Paranoid itu takut yang tidak ada alasannya, tidak berdasar. Jadi mentang-mentang tetangganya misalnya sakit diabetes, dia minum teh manis saja. Wah saya nggak manis-manis lagi sekarang, parno. Nanti makan apa dikit ada manisnya. Waduh ini diabetes ini mesti. Nah, itu namanya parno. Terus malu biasanya. Embarrassment itu malu atas sesuatu yang sudah terjadi. Itu biasanya nanti melahirkan ketakutan. Saya ndak gitu-gitu lagi, saya ndak ke situ-situ lagi.
Itu embarrassment. Misalnya kamu nyanyi kok terus temenmu tutup telinga semua, wah itu kan terus kamu malunya luar biasa. Habis itu kamu mesti takut kalau mau nyanyi. Jadi di antara manifestasinya itu embarrassment, malu. Orang yang sudah jatuh malu itu biasanya terus ketakutan. Jadi aku ndak nyanyi-nyanyi lagi lah. Aku ndak presentasi-presentasi lagi lah. Aku presentasi kok teman-teman cekikian terus. Berarti presentasiku menggelikan mesti kan gitu. Terus kamu, aku ndak presentasi lagi, diketawain tok misalnya. Itu embarrassment. Dan pengalaman ini akan membuat besok-besok kamu ketakutan. Kalau waktunya presentasi terus pamit, mohon maaf Pak, saya sakit, ndak bisa masuk kuliah. Pas waktunya presentasi. Nah, itu biasanya ada pengalaman di depan yang membuatmu takut. Jadi manifestasi ketakutan itu, ini antara lain, ya setiap orang beda-beda. Ada orang yang kalau takut itu ndak tension tapi malah cengenges-cengenges. Tapi ndak mau ngapa-ngapain. Ayo maju. Ndak bisa ya Pak. Itu janjane ya rawani. Jadi sudah ditembak aja, sudah kayak gitu. Gitu kan ya wes. Oke, itu jane tegang cuma ya ekspresinya meringis. Jadi itu juga manifestasi ketakutan. Oke, ndak apa-apa ya, kayak tadi manusiawi asal pas. Porsi dan proporsinya, ndak berlebihan. Kalau ini objeknya, basic human fears, yang ditakuti orang itu secara umum ini. Yang pertama, takut gagal. Ndak ada orang yang bilang, saya ingin gagal saja Pak, ndak ada. Semua orang ingin sukses. Yang kedua, takut ditolak. Ditolak ya enggak cuma urusan nembak pasangan ya, banyak macam-macam ditolak itu. Ditolak itu enggak diterima. Yang kamu persembahkan tidak menyenangkan orang sehingga mereka enggak nerima, itu juga ditakuti orang. Fear of rejection. Yang ketiga, fear of the unknown. Takut pada yang tidak diketahui. Ini juga sering terjadi. Sesuatu yang misterius kan menakutkan bagimu. Yang tidak pernah naik motor, dia tidak tahu enaknya naik motor, tidak ngerti tekniknya naik motor itu menakutkan. The unknown, yang dia tidak tahu itu menakutkan. Tidak enak ya jadi artis, apa-apa diberitakan. Nah, itu kan kamu tidak tahu, wong artisnya menikmati kok. Terus, loh iya kan, dia apa saja dapat sekarang, tidak perlu capek-capek viral. Jadi, yo viralnya dapat, uangnya dapat, enaknya dapat. Nah. Oke, yang capek kan kamu. Kamu sekarang capek-capek bikin meme, tak capek-capek bikin poster, capek-capek tentang itu. Fear of the unknown. Itu kan dunia gaib bagimu. Of the unknown. Wilayah-wilayah gaib itu. Kadang-kadang perilaku orang di dunia yang berbeda denganmu kan tidak masuk akalmu. Dan kamu takut ke sana. Kamu nggak bayangkan sumpek ya jadi presiden itu. Karena kamu nggak tahu, maka harus kamu takut. Nggak enak ya jadi ulama itu. Loh, kamu nggak tahu. Jadi ya ulama nanti tahu. Fear of the unknown. Orang itu biasanya takut pada sesuatu yang belum dia pahami. Kalau yang ini nggak perlu saya jelaskan. Takut mati. Jadi mati itu menakutkan. Sebenarnya mati itu sama kayak atasnya. Fear of the unknown. Mati itu kan misterius. Kamu tidak tahu. Besok setelah mati ada apa? Kan gitu. Wong yo yang mati tidak ada yang kembali. Jadi orang takut mati itu wajar. Basic human fears. Tidak apa-apa. Asal efek dari takut mati itu positif. Karena kamu sadar bahwa kamu akan mati, apa yang kamu lakukan itu kan selanjutnya itu.
Fear of isolation. Nggak punya teman, sendirian, terasing, itu orang juga takut. Semenyendiri-menyendirinya orang, dia tetap butuh orang lain. Sendiri 100% itu nggak mungkin. Kalau nggak percaya kamu yang merasa, saya introvert loh Pak, nggak butuh orang lain, tinggallah di hutan, kamu ya stres. Nggak bisa, orang butuh orang lain. Dia takut kalau nggak ada siapapun. Kemudian yang terakhir, takut kehilangan dirinya. Takut tidak eksis, takut tidak dianggap, takut tidak jadi dirinya sendiri. Nah ini fear of loss of self, kehilangan diri, kehilangan kesadaran hidup, atau menjalani hidup yang tidak bermakna. Itu orang takut. Kamu ada atau tidak, aku tidak peduli. Itu orang tidak mau digituin. Orang takut kehilangan dirinya. Ini basic human fears. Ini dasar yang orang pasti takut menghadapi ini. Meskipun form